Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faus Niko Hadi Satrio dengan kode ASLab FH di sini sebagai asisten laboratorium pada praktikum rangkaian listrik modul 45, yakni analisis superposisi, analisis Thevenin, dan analisis Norton. Untuk pembahasannya, saya bagi menjadi 6 bagian, yakni voltage divider, 2 ada current divider, 3 ada teorema superposisi, keempat transformasi sumber, kelima teorema Thevenin, dan yang terakhir adalah teorema Norton. Masuk pada pembahasan pertama, voltage divider merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk menentukan besaran tegangan pada suatu beban yang terpasang secara seri. Seperti kita tahu untuk konsep awal, di mana nilai tegangan yang terdapat pada beban yang dipasangkan secara seri memiliki nilai yang berbeda. Maka jika kita ingin mencari besaran tegangan pada R1, kita menggunakan konsep voltage divider, yakni V1 sama dengan R1 per R1 plus R2 dikalikan dengan tegangan sumber. Nah, jika kita ingin mencari besaran tegangan pada beban R2, maka kita menggunakan V2 sama dengan R2 per R1 plus R2 dikalikan dengan sumber tegangan. Selanjutnya adalah current divider. Nah, current divider merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk menentukan besaran arus yang mengalir pada suatu beban yang terpasang secara paralel. Nah, seperti yang kita ketahui, jika terdapat dua beban yang dipasangkan secara paralel, maka nilai arus pada masing-masing beban akan memiliki nilai yang berbeda. Nah, untuk menentukan nilai arus pada suatu beban, kita menggunakan current divider. Jika kita ingin mencari besaran arus pada R1, maka cara menghitungnya ialah I1 atau arus pada R1 sama dengan R2 dikalikan dengan arus sumber per R1 plus R2. Jika kita ingin mencari besaran arus pada R2, maka I2 sama dengan R1 dikalikan dengan I sumber per R1 plus R2. Selanjutnya, sebelum masuk ke teori superposisi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait hukum Ohm. Nah, sesuai dengan hukum Ohm, jika nilai tegangan bernilai 0, maka besarnya resistansi akan bernilai 0, sehingga rangkaian akan menjadi short circuit karena tidak adanya beban pada rangkaian. Jika kita melepas sumber tegangan, maka dia akan menjadi short circuit. Kenapa? Seperti yang sudah dibilang tadi, jika nilai tegangan bernilai 0, maka besarnya resistansi akan bernilai 0. Dengan kata lain, tidak akan ada beban atau hambatan pada bagian yang kita lepas tadi. Maka kita akan menjadikan dia short circuit. Nah, pada kasus sumber arus yang dilepas, jika nilai arusnya bernilai 0, maka besarnya resistansi akan bernilai sangat besar atau tak hingga. Sehingga rangkaian akan menjadi open circuit karena besarnya nilai resistansi pada rangkaian. Masuk ke teorema superposisi. Nah, teorema superposisi itu berfungsi untuk membuat sebuah rangkaian kompleks menjadi rangkaian yang lebih sederhana melalui melepas sumber tegangan menjadi short circuit dan sumber arus menjadi open circuit. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kenapa sumber tegangan menjadi short circuit dan sumber arus menjadi open circuit. Nah, dapat dilihat di sini, ini merupakan contoh rangkaian yang memiliki lebih dari satu sumber independen. Di sini ada sumber tegangan dan di sini ada sumber arus. Nah, untuk melaksanakan teorema superposisi ini, saya membaginya menjadi beberapa step atau langkah. Nah, langkah pertama adalah melepas sumber terlebih dahulu. Pada langkah pertama ini, saya melepas sumber arus terlebih dahulu, seperti yang tadi sudah dijelaskan, mengapa sumber arus dilepas dia menjadi open circuit. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan voltage divider untuk mengukur tegangannya gitu. Nah, langkah kedua ialah melepas sumber beban lain. Pada langkah kedua ini saya melepas sumber tegangan. Nah, dia menjadi short circuit. Kenapa? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi gitu. Nah, setelah kita hanya memiliki satu sumber, saya menggunakan current divider. Sehingga hasil akhirnya didapatkan V sama dengan V1 plus V2
yaitu 2 plus 8 sama dengan 10 volt. Sebelum masuk ke teorema Thevenin dan Norton, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait transformasi sumber. Nah, transformasi sumber adalah proses penggantian sumber tegangan yang dirangkai secara seri dengan resistor R. Dapat dilihat di sini sumber tegangan seri dengan R dan digantikan dengan sumber arus yang diparalel dengan resistor R atau sebaliknya. Jika kita mempunyai sumber arus yang paralel dengan hambatan, kita dapat mengubahnya menjadi sebuah nilai sumber tegangan yang seri dengan hambatannya. Selanjutnya ada teorema Thevenin. Nah, teorema Thevenin itu merupakan teorema untuk menyederhanakan sebuah rangkaian di mana sebuah rangkaian besar dapat digantikan oleh satu sumber tegangan independen dan satu resistor yang dipasangkan secara seri. Dapat dilihat untuk rangkaian aslinya dia memiliki dua sumber dan hambatan yang paralel. Namun pada rangkaian Thevenin dia menjadi satu sumber yang dipasangkan secara seri dengan beban-bebannya gitu. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan teorema Thevenin. Yang pertama, melepas beban RL dan mematikan semua sumber yang ada. Dapat dilihat pada sumber awal, sumber tegangan akan kita short dan sumber arus akan kita open. Maka rangkaian akan menjadi seperti ini, sehingga kita dapat mencari nilai R Thevenin dengan menjumlahkan seluruh resistansi yang ada, atau R ekivalen. Nah, maka didapatkan RTH sebesar 4 ohm. Nah, langkah selanjutnya ialah kita harus pasangkan kembali sumber yang ada. Coba lihat di sini kita sudah memasangkan kembali sumber yang ada. Nah, langkah berikutnya adalah untuk mencari nilai VTH dapat digunakan dua analisis, baik itu analisis mesh ataupun analisis node. Keduanya menghasilkan hasil yang sama. Nah, dapat dilihat di sini saya menggunakan analisis node, maka didapatkan nilai VTH sebesar 30 volt. Selanjutnya, untuk mencari nilai arus yang mengalir pada rangkaian yang sudah disederhanakan, kita dapat menggunakan rumus berikut. Nah, di sini dapat kita lihat IL sama dengan 30 per 4 plus RL. Nah, kenapa masih berbentuk nilai RL? Karena dapat dilihat di sini simbolnya, RL merupakan resistor variabel. Jadi kita menentukan sendiri nilai untuk resistor ini gitu. Yang nanti akan kalian lihat contoh dari variabel resistor pada sesi praktikum. Nah, untuk mencari tegangan yang mengalir pada RL, kita dapat menggunakan voltage divider. Selanjutnya adalah teorema Norton. Nah, teorema Norton merupakan sebuah rangkaian linear resistif kompleks yang dapat digantikan dengan sebuah rangkaian pengganti yang terdiri dari satu sumber arus dan sumber beban yang dipasangkan secara paralel. Nah, hubungan antara teorema Thevenin dengan Norton adalah di mana hambatan Norton itu memiliki nilai yang sama dengan hambatan Thevenin, di mana I Norton sama dengan VTH per RTH. Nah, sehingga langkah-langkah yang dilakukan akan sama seperti melaksanakan teorema Thevenin tadi, akan tetapi berbeda pada rangkaian akhirnya di mana pada teorema Thevenin beban seri dengan sumber tegangan. Nah, pada teorema Norton beban akan paralel dengan arus sesuai dengan syarat transformasi sumber yang sudah dijelaskan tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.